Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 146. Rena, di balik seorang anak gadis yang cantik, si Rena itu terkenal pula sebagai anak dari orang yang kaya. Di saat teman lainnya jarang ada yang punya handphone, si Rena ini sudah memiliki. Tepat jam istirahat berlangsung. Seperti biasa, Kenshin duduk di depan kelasnya. Ia melihat di sekitar Rena yang beberapa hari belakangan telah memperhatikan kebiasaan Kenshin itu. Ia pun menyimpulkan jika cowok itu adalah tipe pria yang sederhana, tak seperti teman yang lainnya, banyak tingkah dan gaya. Di sela itu, ia pun bertanya, kenapa Kenshin, jika ditanya alamat rumahnya, selalu hanya tersenyum, tanpa pernah menyebut lokasinya. Ia sampai jadi tak mengerti. Lalu, ia memperkirakan, mungkin Kenshin tak percaya diri akan kondisi sosial yang dimilikinya. Si Rena pun beranggapan, kemungkinan Kenshin adalah anak dari orang yang tak punya. Hingga, ia pun merasa tak percaya diri. Anggapan Rena yang berlebih, hingga membuatnya terbawa lagi ke suatu hal yang telah berlalu. Saat pria itu mengganti kameranya, lalu dari mana uangnya? Si Rena malah teringat. Ternyata, waktu itu ia menulis, telah menghabiskan semua uang tabungannya. Rena merasa kasihan pada Kenshin, hingga larut terbawa perasaan. Ia merasa bersalah, merasa tak enak hati. Rena yang ini memang baik hati semenjak usia dini, hingga Kenshin pun bisa tertarik tanpa harus banyak tanya. Di balik apa yang ada di benaknya, di balik senyum yang tersembunyi, ada rasa yang tertinggal. Rena sudah menaruh hati sejak jauh hari, hal yang tak pernah terjadi. Entah apa alasannya, ia pun tak mau mencarinya. Lalu, dilihatnya Kenshin itu lagi. Ia memperhatikan dari balik jendela kaca yang ada di kelasnya. Hari pun terlewati, masa semakin dekat, waktu ujian tinggal menunggu. Sebelum itu, sebelum semuanya berakhir, di sekolah tersebut diadakan suatu kegiatan kemah bersama. Tentu saja, tempatnya ada di luar sekolah. Semuanya di kelas yang sama dianjurkan untuk mengikuti, termasuk Kenshin dan Rena yang mengikuti pula. Hari itu, di pagi yang dinanti, si Rena telah mempersiapkan dirinya, termasuk pula segala keperluannya. Hal yang sama pun dengan teman-temannya. Mereka semua nampak sibuk dengan apa yang di bawah masing-masing. Lalu lalang ke sana kemari. Terlihat bis-bis besar berhenti di depan sekolah, sedang menunggu para siswa untuk berangkat menuju ke tempat perkemahan. Kenshin pagi itu nampak berbeda dengan yang lainnya. Hanya tas kecil yang ada di pinggangnya dan tas biasa yang sehari-hari dipakainya. Kenshin pun akan menaiki sebuah bis besar yang kebetulan letak posisinya ada di paling depan sendiri. Dilewatinya itu teman-teman dari kelas lainnya. Sampai pada saatnya ia terhenti karena melihat Rena yang berdiri ketika akan menaiki bis itu rada mengalami kesulitan dikarenakan barang yang berat. Kenshin pun menghampiri. Perlahan ia berjalan pelan dan pelan dengan posisi yang masih ada di belakangnya. Ketika sampai di dekatnya, ia pun bicara, "Sini aku bantu ya, menaikkan ini." Si Rena pun mendengarnya, suara seorang lelaki dari belakangnya. Lalu, dilihatnya, siapa yang ada di belakangnya ini. Ketika ia mengalihkan wajahnya, tiba-tiba, Kenshin yang terlihat. Si Rena jadi terkejut banget. Ia pun segera membalas, tersenyum. Lalu, ia pun berucap, "Makasih ya, aku jadi merepotin gini." Itulah awal mula tentang kisah akan berpindahnya HP Rena ke tangan seorang pria yang begitu spesial bagi dirinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.